Iya, kalau lihat dari narasi-narasinya, saya belum menemukan argumennya ketua partai mahasiswa ini. Argumen yang genuine ya, Mas. Argumen yang natural, mengapa dia mendirikan partai, untuk apa mendirikan partai, visinya seperti apa, itu nggak ada di publik secara substantif. Kalau itu tidak ada, berarti asumsi atau analisis yang mengatakan bahwa keberadaan partai mahasiswa ini adalah bentukan dari jejaring kekuasaan, itu ada benarnya. Nah, kalau itu yang terjadi, yang kedua, betapa vulgar dan joroknya kekuasaan terlibat di dalam upaya-upaya untuk merusak generasi muda. Saya kira, ya, saya juga prediksi bahwa ini tidak akan menjadi partai yang besar, dan mereka yang dipaksakan untuk muncul untuk memecah peta mahasiswa. Selain itu juga, menurut saya ini untuk mengalihkan juga dari agenda-agenda mahasiswa. Kan akhirnya kemudian mahasiswa memperbincangkan soal partai mahasiswa ini. Energi mereka menjadi seperti itu, dan kita merespon juga rangka untuk meredamkan, untuk menghentikan satu arus yang sebetulnya kontraproduktif dengan agenda substantif dari gerakan mahasiswa. Jadi saya kira ini memang luar biasa dipaksakan berdiri, karena memang mendirikan partai itu mahal. Kalau kalkulasi saya itu, untuk punya pengurus di 34 provinsi itu paling minimal itu 34 miliar. Itu paling minimal. Pertanyaan saya, itu mahasiswa kaya sekali ya. Dari mana dia? Jadi dari situ udah kebaca. Ini udah nggak benar lah. Ya. Oke, itu kan baru anunya, belum kita ngomongin operasionalnya ya, kemudian kantor-kantor yang harus dikelola dan sebagainya kan itu baru untuk sewa sekretariat untuk 5 tahun itu. Oh, oke. Ya. Kan minimal 1 miliar cukup lah kan. Jadi gimana nih saran Anda? Kita nggak perlu terlampau serius ya menyikapi kelahiran partai mahasiswa ini ya? Iya, anggap saja dagelan. Oh, oke. Dagelan dari ulah mahasiswa yang aneh, yang mungkin pikirannya menurut saya bermasalah. Yang kedua juga ini dagelan dari performa politik dan elit kekuasaan yang terlibat. Karena kan jelas ada elit penguasa yang menerima mereka kan. Betul. Maka kita tidak bisa menghindari analisis ke sana. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya banyak ditanya-tanya oleh teman-teman, terutama teman di daerah, dan juga para senior berkaitan dengan terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia. Wah, ini saya sendiri jujur saja juga bingung, karena sebagai wartawan, saya belum pernah dengar nih soal Partai Mahasiswa, tapi ketika baca siapa nama ketua umumnya, saya jadi ngeh ini. Tapi saya ajak Anda untuk ngobrol nih sama sama pakarnya ya kalau soal gerakan mahasiswa Namanya Kang Ubaidillah Badrun. Assalamualaikum Kang Ubaid. Waalaikumsalam Mas Hersu. Aduh, ini karena saya banyak ditanya-tanya orang, saya giliran balik tanya kepada Anda gitu. Ini Anda nih kenal nih dengan mereka-mereka ini yang ada di Partai Mahasiswa ini? Saya kebetulan tidak mengenal langsung ya Mas. Ya. Tapi saya termasuk yang konsen memang studi tentang social movement, terutama pada student movement ya, student government dan lain-lain, itu memang salah satu fokus studi saya. Sehingga mau tidak mau segala informasi tentang mahasiswa saya pelajari, termasuk Eko Pratama ini kan sebetulnya ya dia memang aktivis BEM Nusantara yang kemarin bertemu dengan Pak Wiranto ya. Oke. Karena BEM Nusantara juga terpecah tuh Mas. Ya. Ya terpecah. Nah, dia faksi yang memang kalau saya sebut sih
masuk kategori kelompok mahasiswa pragmatis lah, Oke. yang elitis, dan dia berasal dari universitas yang tidak terlalu terkenal di Surabaya. Ya. Jadi memang universitas swasta yang ya saya kira tidak begitu cukup diperhitungkan lah dalam konteks Gerakan ya. Gerakan. Ya. Oke. Oh, jadi ini adalah faksi yang kemarin bertemu dengan Pak Wiranto ya sebagai ketua tim. Ya. Oke. Ya betul. Ya. Nah, kalau jadi dari situ kan bisa dibaca ya Mas, bahwa iya mewakili perilakunya seperti itu. Ya. Oke. Oh, ini kalau gitu saya karena terakhir mereka ini kan termasuk yang kemarin justru mendukung tes wawasan kebangsaan ya, ketika rame-rame. Ya, betul. KPK itu ya. Ya, itu aneh juga saya ada mahasiswa seperti itu ya. Iya. Ya mungkin ini bagian dari mereka yang dalam kategori dibina gitu ya Mas. Oke. Oke, tapi ini kalau ketika kemudian mereka mau mendirikan partai ini kan bukan hal yang sederhana, ini soal serius loh, soal partai politik ini. Ya, saya lihat ya pertama partai ini tidak akan jadi partai yang lolos parlemen, sangat sulit karena pertama dia bukan hanya melanggar proses-proses internal di antara mereka, karena kan mengklaim mahasiswa kan, menggunakan nama mahasiswa. Mengklaim bahwa seluruh mahasiswa mendukung keberadaan partai mahasiswa. Itu ada klaim-klaim semacam itu. Itu proses itu telah dilanggar menurut saya, karena dia lahir bukan dari sebuah proses musyawarah besar mahasiswa misalnya, yang kemudian menyepakati berdirinya sebuah partai. Itu tidak ada pemberitaan yang menunjukkan bahwa mereka melakukan satu musyawarah besar untuk memutuskan bahwa mahasiswa menjadi sebuah partai politik. Yang kedua, mahasiswa itu kan bagian penting dari sebuah universitas. Ya. Nah, universitas itu adalah laboratorium peradaban. Universitas juga adalah dalam diksi lain disebut sebagai magistrorum scholarium, satu entitas intelektual yang bergumul dengan ilmu pengetahuan, sehingga objektivitas, scientific approach, scientific attitude itu memang menjadi melekat di dalam tubuh mahasiswa, termasuk dari dalam tubuh akademisi yang ada di dalam universitas itu, yang semua itu memiliki academic freedom, mereka memiliki kebebasan akademik. Artinya pergumulan yang sangat dekat dengan mahasiswa itu adalah pergumulan ilmu pengetahuan. Nah, sementara partai politik itu adalah arena praktis kepentingan yang berdekatan dengan kekuasaan, yang terlibat dalam pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi arena politik praktis. Nah, kalau kampus dihadapkan dengan arena politik praktis semacam itu ya bertentangan gitu. Jadi secara substantif kehadiran partai mahasiswa dia telah melanggar dan bertentangan dengan substansi dari keberadaan universitas itu sendiri. Jadi kan bahaya, misalnya bahwa mahasiswa itu adalah kaum intelektual yang bergumul dengan kebenaran-kebenaran objektif, lalu tiba-tiba misalnya dia adalah partai yang berdekatan dengan kekuasaan, lalu penguasanya itu banyak berbuat salah, lalu dia akan menjadi agen dari kekuasaan. Dia melepaskan identitas mahasiswanya. Jadi dia menjadi batal sebagai partai mahasiswa. Karena dia sudah arenanya sudah bukan lagi mahasiswa, dia arena sangat pragmatis. Jadi secara substantif juga bertentangan dengan moral universitas. Dan ya saya menyesalkan ini skenario semacam ini. Kalau itu natural dari ide mahasiswa, ya mahasiswa berarti tidak mengerti tentang posisi mahasiswa dalam peta sosial ya. Yang kedua, kalau itu adalah desain dari kekuasaan untuk memecah peta mahasiswa, itu satu desain yang buruk yang merusak masa depan Republik kita. Jadi saya lihat ini sangat berbahaya ya dalam konteks menyelamatkan universitas dan menyelamatkan Republik sebetulnya.
Nah, kalau dari background-nya tadi, kemudian dari sepak terjangnya figur ini ya sebagai ketua umumnya ini, tentu Anda akan cenderung pada yang kedua ya, kelihatannya ya, ini kepentingan dari kekuasaan gitu ya? Iya, kalau lihat dari narasi-narasinya, saya belum menemukan argumennya ketua partai mahasiswa ini. Argumen yang genuine ya, Mas. Argumen yang natural, mengapa dia mendirikan partai, untuk apa mendirikan partai, visinya seperti apa, itu nggak ada di publik secara substantif. Kalau itu tidak ada, berarti asumsi atau analisis yang mengatakan bahwa keberadaan partai mahasiswa ini adalah bentukan dari jejaring kekuasaan, itu ada benarnya. Nah, kalau itu yang terjadi, yang kedua, betapa vulgar dan joroknya kekuasaan terlibat di dalam upaya-upaya untuk merusak generasi muda. Oke, kalau memang itu bentukan partai penguasa kan ini jadi untuk kepentingan jangka pendek kan, Kang Ubed? Ya, paling tidak kalau kita baca perkembangan terakhir ya, di mana mahasiswa mengalami satu situasi akumulatif, mereka melakukan protes terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, dan sangat masif mas kemarin itu, dan mungkin juga akan terus sangat masif karena di hampir seluruh provinsi, dan sekarang aksinya tidak hanya provinsi, kabupaten-kabupaten juga aksi. Nah, dalam situasi semacam itu, lalu muncul partai mahasiswa, ya maka analisis yang menyimpulkan atau mengatakan bahwa ini adalah satu upaya untuk meredam atau memecah kekuatan mahasiswa, ya bisa dibenarkan analisisnya. Oke, tapi apa nggak salah pilih ya ini penguasa ya kalau memilih kemudian BEM Nusantara pun ini pun sempalan gitu ya. Kalau kita lihat anatominya kan sebenarnya yang besar itu adalah kelompok pada BEMSI ya, BEM seluruh Indonesia yang ada sebut ada dua ya, ada dua kelompok. Kemudian ada lagi katakanlah AMI yang Aliansi Mahasiswa Indonesia yang katanya dari 100 kampus dan salah satunya UI. Nah, kalau ini kita lihat sejarahnya kan BEM Nusantara seperti kita perbincangan kita waktu yang lalu, mereka ini dari kampus-kampus non mainstream lah gitu dengan tidak menyebutnya kecil. Dan ini pun sudah terbelah lagi kan gitu. Iya, jadi dari kelompok BEM Nusantara kan terbelah, dan saya melihat itu juga pilihan jika itulah desain dari kekuasaan, itu pilihan kekuasaannya atau penguasa yang salah, keliru ya. Atau saya sih mau mengatakan ini cara yang sudah kehilangan akal, Mas. Jadi seperti kesulitan bagaimana meredam gerakan protes mahasiswa, sehingga apapun dilakukan, cara apapun dilakukan, termasuk sampai membentuk partai mahasiswa itu. Maka kemudian yang dijadikan sebagai tokoh, ternyata tokoh mahasiswa yang sebetulnya nggak punya legitimasi yang kuat di dalam peta gerakan mahasiswa. Apalagi kita lihat BEM Nusantara itu kan memang kelompok mahasiswa pragmatis ya, selalu berdekatan dengan kekuasaan, dan sejak berdirinya, saya amati dari sejak berdirinya, itu kan terjadi seperti, apalagi sekarang BEM Nusantara sudah terpecah antara Eko dengan Dimas. Jadi itu juga menggambarkan betapa di tubuh BEM Nusantara saja bermasalah, lalu dibuat partai atau dibuatkan partai, ya sangat kelihatan anehnya gitu. Bagaimana sebuah kekuasaan gelisah, kehilangan akal untuk menghadapi gerakan protes mahasiswa. Oke, saya mundur sedikit ini kan, menyiapkan sebuah partai itu nggak sederhana gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba kita nggak pernah dengar apa-apa, tiba-tiba muncul partai mahasiswa sendiri. Anda sendiri apakah sebagai orang yang banyak bergumul gerakan mahasiswa ini sudah jauh hari sebelumnya mendengar ada rencana pendirian partai ini? Ya, sebelum jadi pemberitaan di media, saya sempat dihubungi oleh aktivis mahasiswa. Kapan itu? Di Jawa Tengah, kira-kira mungkin 2 minggu lalu ya, atau 3 minggu lalu. Sebelum jadi berita di media ya. Nah, aktivis ini menyampaikan kepada saya, Pak, nanti ini udah mulai muncul nih partai mahasiswa. Saya agak cuekin itu. Aneh, saya bilang, masih bikin partai. Terus yang kedua dia japri saya lagi, tapi berkali-kali itu, mungkin 5-7 kali.
saya lihat ini kok serius sekali nih teman-teman Jawa Tengah, lalu Jawa Timur ya, lalu dia bilang, Pak katanya mereka mau menemui Bapak itu sebelum apa mungkin berita itu menyebar gitu. Saya bilang, ya pasti saya tolak gitu, kalau mereka menemui. Mau apa nih? Jadi kakak pembina gitu ya? Iya. Mungkin mau minta jadi pembina gitu. Saya aduh ini masih. Jadi saya sudah sempat mendengar beberapa minggu sebelumnya, sebelum ini menjadi satu itu. Jadi artinya bahwa di kalangan mahasiswa sendiri juga mereka yang melihat gelagat itu protes, kritis bahwa ini ada mahasiswa aneh nih kira-kira gitu, yang tiba-tiba bikin partai, dan parahnya lagi partainya disahkan oleh Menkumham. Nah itu, aduh, ini menteri apa ya, nggak cross check gitu ya, karena harus ada verifikasi ya, untuk mengesahkan sebuah partai. Nah, dan karena berdiri partai itu kan untuk menjadi legal dia verifikasi apakah badan hukumnya atau kantornya. Ternyata kantornya agak abal-abal ya mas. Kemarin nggak jelas misalnya. Ini gimana nih Kumham melegalisasi Ya. keadaan seperti itu. Belum lagi ini selain kita udah sama-sama tahu bahwa membuat partai di Indonesia ini sangat mahal ya. Bahkan disebut-sebut bahwa di Indonesia ini adalah satu negara yang sangat mahal di dunia gitu dalam membentuk sebuah partai ya. Karena syarat-syaratnya juga sangat ketat sekali kan gitu. Jadi kita bisa hampir pastikan bahwa masa depan partai ini nggak jelas gitu ya. Lahir untuk istilah lain. Tapi pertanyaan saya, kenapa kemudian tetap dipaksakan menurut, dan seberapa besar sih kalau memang dalam tanda petik dia ini ditargetkan untuk menjadikan semacam daya rusak terhadap gerakan mahasiswa? Ya, saya kira ya, saya juga prediksi bahwa ini tidak akan menjadi partai yang besar, dan mereka yang dipaksakan untuk muncul untuk memecah peta mahasiswa. Selain itu juga menurut saya ini untuk mengalihkan juga mas, dari agenda-agenda mahasiswa. Kan akhirnya kemudian mahasiswa memperbincangkan soal partai mahasiswa ini. Energi mereka menjadi seperti itu, dan kita merespon juga rangka untuk meredamkan, untuk menghentikan satu arus yang sebetulnya kontraproduktif dengan agenda substantif dari gerakan mahasiswa. Jadi saya kira ini memang luar biasa di pasaran berdiri, karena memang mendirikan partai itu mahal. Kalau kalkulasi saya itu, untuk punya pengurus di 34 provinsi itu paling minimal itu 34 miliar. Itu paling minimal. Pertanyaan saya, itu mahasiswa kaya sekali ya. Dari mana dia? Jadi dari situ udah kebaca. Ini udah nggak benar lah. Ya. Oke. Itu kan baru belum kita ngomongin operasionalnya ya, kemudian kantor-kantor yang harus dikelola dan sebagainya kan itu baru untuk sewa sekretariat untuk 5 tahun itu. Oh, oke. Ya. Kan minimal 1 tahun ini 1 miliar cukup lah kan. Jadi gimana nih saran Anda? Kita nggak perlu terlampau serius ya menyikapi kelahiran partai mahasiswa ini ya? Iya, anggap saja dagelan. Oh, oke. Dagelan dari ulah mahasiswa yang aneh, yang mungkin pikirannya menurut saya bermasalah. Yang kedua juga ini dagelan dari performa politik dari elit kekuasaan yang terlibat. Karena kan jelas ada elit penguasa yang menerima mereka kan. Betul. Maka kita tidak bisa menghindari analisis ke sana. Ya. Oke, kita lupakanlah kalau gitu partai mahasiswa. Kita ngomongin soal gerakan mahasiswa hari ini. Oke, itu saya lebih konkret ya yang ini ya bicaranya. Iya. Kalau Anda amati kemarin kan terakhir yang terbaru itu pada gerakan 11 April yang besar, kemudian 21 April gitu. Apakah kemudian sekarang ini setelah menurun wacana soal penundaan pemilu itu atau mulai agak mereda karena menghadapi berbagai persoalan, apakah mereka teman-teman mahasiswa ini kembali ke kampus seperti biasa lagi, ataukah masih ada agenda-agenda yang mereka tuntut lagi sekarang? Ya, saya membacanya. Mereka kembali ke kampus untuk mendiskusikan agenda yang lebih besar dari agenda-agenda sebelumnya. Oke, terus akan menuntut beberapa tuntutan mereka yang tidak direspon oleh kuasa dengan baik. Misalnya soal turunkan harga minyak goreng,
atau stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat, misalnya. Atau yang lebih terkait dengan tuntutan sebelumnya, misalnya tidak cukup Presiden menyatakan tidak akan menunda pemilu dan tidak akan memperpanjang periodenya, itu tidak cukup karena mahasiswa menuntut yang membuat pernyataan-pernyataan penundaan pemilu dan perpanjangan periode itu harus diberikan sanksi, termasuk mereka yang ada di kabinet yang mendukung pernyataan-pernyataan itu. Kan sama saja membuat gaduh, Mas. Kalau mahasiswa yang buat gaduh diperkarakan, padahal kan yang buat gaduh bukan mahasiswa, bagian dari elit kekuasaan, maka mereka membuat gaduh itu harus disanksi. Nah, di antara tuntutan mahasiswa itu adalah memberhentikan mereka-mereka yang terlibat di dalam penundaan pemilu, upaya penundaan pemilu dan perpanjangan periode. Nah, misalnya menteri segala urusan, Menko Ekuin, kemudian menteri apa lagi itu, investasi, itu mereka adalah bagian penting yang mendukung agenda-agenda itu. Itu harus ya diresapel itu. Nah, pertanyaannya berani nggak ini Presiden meresapel atau memberhentikan menteri segala urusan? Berani nggak memberhentikan Menko? Berani nggak memberhentikan menteri investasi? Sepanjang Presiden tidak melakukan itu, saya yakin mahasiswa tidak akan berhenti untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan. Apalagi nanti setelah Lebaran, itu memungkinkan mahasiswa akan lebih besar dari kemarin. Apalagi misalnya kasus-kasus minyak goreng akhirnya terungkap bahwa di antara pelaku dari kejahatan hilangnya minyak goreng itu adalah bagian dari kekuasaan yang kemarin diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Dan termasuk juga ada perusahaan yang ternyata menjadi sponsor dari Persis Solo, di mana di situ ada putranya Presiden kan misalnya. Jadi ini kasusnya akan membongkar kasus-kasus lain rupanya, yang juga itu akan mendorong mahasiswa untuk bersikap terus. Ya, oke. Banyak orang yang mencoba memahami gitu ya gerakan-gerakan mahasiswa sekarang ini kan beda sekali dengan gerakan Anda dulu dan teman-teman pada tahun 98 gitu. Jadi apa yang membedakan sebenarnya gerakan 98 dengan 2021 ini dan apa yang menjadi persamaan? Pertama, yang membedakan tentu saja perkembangan digital ya. Jadi era media sosial berbasis digital ini ya membuat mahasiswa sebetulnya memiliki kemewahan akses pada data. Kalau dulu kami mencari data harus beli misalnya buku saja harus impor, nunggu waktu yang lama untuk mencari data-data yang sangat valid harus sembunyi-sembunyi. Sekarang itu dengan mudah mahasiswa mengakses data, sehingga pemerintah juga tidak bisa membantah data-data yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi ada kemewahan data sekarang. Yang kedua, dari sisi polanya, strateginya juga berbeda. Karena mereka lebih memudahkan konsolidasi mereka di antara mereka. Di antara satu kota dengan kota yang lain. Karena menggunakan media digital. Jadi yang membedakan lebih kepada strategi, ya. Lebih kepada pola yang mereka buat. Terutama misalnya dalam konsolidasi dan lain-lain. Itu juga menjadi faktor yang membedakan dengan generasi kita dulu. Tapi yang sama menurut saya adalah pada agenda substantifnya, bahwa seluruh gerakan mahasiswa yang sekarang terjadi itu sama-sama ingin mengembalikan agar bangsa ini on the track, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadi negara republik, bukan negara otoriter, bukan negara monarki absolut dan lain-lain. Dan menariknya, Mas Sersu, ketika era tahun 2000-an awal, pasca pemerintahan Gus Dur, lalu hadir pemerintahan Megawati dan SBY, gerakan mahasiswa itu tidak semasif sekarang. Sempat sih masih pada masa SBY ketika SBY menaikkan harga BBM. Di situ ada peristiwa Gambir ya, mahasiswa melakukan protes cukup keras ya. Tetapi tingkat masivitasnya sekarang itu muncul. Nah, ada yang menarik. Ketika tahun 2014 itu, mahasiswa dinilai sebagai generasi ya, generasi digital yang mager gitu, generasi rebahan, ya kan? Itu kan terjadi pada masa-masa itu.
Tapi tiba-tiba ada ledakan besar ketika tahun 2019. Jadi ini episode penting ini, tahun 2019. Ketika mahasiswa berdemonstrasi dengan tagar reformasi di korupsi. Itu menjungkir balikan analisis banyak orang. Dan saya terlibat di dalam intensitas dengan mahasiswa itu. Mereka mengatakan, jangan pikir bahwa kami ini generasi rebahan yang tidak mengerti tentang situasi nasional. Mereka mengerti dengan cara yang mereka sendiri. Dan mereka berdiskusi itu dengan media yang sangat canggih. Maka mereka kemudian dengan jaringan yang begitu luas, 2019 itu kemudian menjadi peristiwa besar dengan tagar reformasi korupsi. Meskipun kemudian agenda DPR tetap jalan kan, mengesahkan revisi undang-undang KPK itu. Tapi pada sisi itu saya melihat mahasiswa gerakan mahasiswa generasi Z ini menemukan kemenangan moral di situ. Bahwa mahasiswa sudah mengingatkan tahun 2019 jangan lemahkan KPK. Itu sudah menang secara moral. Kemudian tahun 2020 juga mahasiswa bergerak untuk menolak undang-undang Omnibus Law bersama buruh. Dan mahasiswa lagi-lagi menang di situ. Meskipun kalah secara prosedural, karena DPR tetap menetapkan undang-undang Omnibus Law, tapi akhirnya kan kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional bersama. Artinya apa? Gerakan mahasiswa 2020 juga menang secara moral. Kemudian tahun 2021 mahasiswa juga bergerak protes KPK karena KPK melakukan TWK juga, kesewasan kebangsaan yang diskriminatif itu. Dan akhirnya kan kemudian mahasiswa benar adanya bahwa ujung dari TWK itu kemudian ujung-ujungnya menyingkirkan para penyidik yang punya integritas. Dan itu terbukti. Jadi artinya ada mahasiswa yang luar biasa dari 2019, 2020, dan 2021 itu yang masih menjaga republik ini. Agar konsep republik itu betul-betul nyata. Republik itu kan paradigmanya respublikan. Kembali ke publik, berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan mahasiswa menyuarakan kepentingan rakyat. Bahwa rakyat ingin reformasi ini berjalan dengan tuntas. Rakyat ingin buruh itu sejahtera. Rakyat ingin birokrasi itu menjalankan prinsip-prinsip good governance. Nah, itu yang dibawa oleh mahasiswa. Dan itu menurut saya adalah catatan emas dari gerakan mahasiswa generasi Z. Nah, karena itulah saya tidak meragukan mahasiswa, pasti ketika ada sesuatu dalam bulan-bulan depan, mereka akan terus bergerak. Ya, oke. Nah, kalau kita bandingkan ya, daya gedornya gitu ya, seperti apa, kan ini beda sekali kan, pada civil society, misalnya kita bandingkan pada 98, pada waktu itu kan relatif kompak ya, civil society. Sementara sekarang ini kan terjadi pembelahan pada masyarakat kita gitu. Jadi kalau lihat tahun 98 juga sebetulnya tidak kompak-kompak amat. Misalnya saya di faksi FKSMJ, Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta. Saya juga adalah ketua HMI NPO tahun 98 itu, yang juga terlibat dalam pembentukan MPR. Juga saya aktivis FKSMJ, yang mendirikannya pada waktu itu dan seterusnya. Tapi di saat yang sama juga ada teman-teman Forum Kota. Mereka adalah kelompok gerakan mahasiswa yang non-BEM, sekarang bahasa ininya, non-organisasi formal di universitas. Dan itu sulit duduk bersama, tapi pada titik tertentu kita memiliki sikap yang sama untuk menghentikan rezim pada waktu itu. Nah, pun sekarang sebetulnya kan muncul BEM, BEM-SI terbelah, kemudian ada BEM Nusantara juga terbelah, ada aliansi mahasiswa. Bagi saya itu bukan dalam konteks perpecahan yang sangat ideologis, tapi lebih terpecah karena ego di antara elit mahasiswa, lebih terpecah karena kepentingan pragmatis di antara kelompok mahasiswa. Tetapi saya meyakini karena dari peristiwa 2019, 2020, dan sekarang 2022, ternyata mereka bisa bergerak luar biasa. Saya meyakini ini pada titik tertentu mereka akan bersama-sama untuk menyatakan sikap tentang masa depan Republik. Oke. Jadi tidak apa-apa Mas, ini masih ada kelompok-kelompok, itu bagian dari dinamika. Dan memang parahnya sekarang ini pembelahan-pembelahan itu dilakukan oleh elit, bagian dari elit kekuasaan. Dan partai mahasiswa itu bagian dari itu ya, bagian dari. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih Kang Ubedillah. Jadi kalau saya sama-sama Mas. Ya,
kalau tidak salah tangkap ini jadi mari kita lupakan Partai Mahasiswa, kita fokus pada gerakan mahasiswa saja gitu ya kira-kira ya. Iya, betul. Karena itu lebih substantif kan, kita bikin masa depan Republik ini. Yes, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.